Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala, kembali dengan taufik dari Allah, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Kaba'ir karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Namun kali ini kita sedikit melompat pada pembahasan penyembelihan, mengingat momentum hari di bulan Dzulhijjah, yang mana salah satu dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan adalah menyembelih kurban. Untuk itu kita akan melihat dari apa yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dari dosa besar yang ke-55 di buku terjemahannya halaman 153. Di buku terjemahannya halaman 153. Ya, dosa besar yang ke-55, menyembelih untuk selain Allah, seperti mengatakan dengan nama tuanku, Syekh. Al-Imam Az-Zahabi memasukkan salah satu dari dosa-dosa besar adalah berkurban untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah.
Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum. Salah satu dari perkara yang disyariatkan dalam agama kita adalah menyembelih kurban, di mana menyembelih kurban ini merupakan syariat agama yang bahkan sudah ada sebelum datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Maka dia adalah syariat seluruh agama. Hal ini sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka." Bagi tiap-tiap umat kami telah jadikan syariat penyembelihan kurban. Perhatikan bagaimana Allah terangkan dalam ayat ini di setiap umat. Berarti syariat menyembelih kurban bukan hanya khusus pada umat Islam saja, tetapi juga pada umat-umat sebelum umat Islam. Likulli ummatin ja'alna mansaka. Bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ada penyembelihan kurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum. Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rezekikan kepada mereka, mim bahimatil an'am. Maka dalam ayat ini Allah terangkan adanya syariat menyembelih kurban untuk semua umat. Dan Allah juga menjelaskan di ayat yang lain bahwa ibadah kurban adalah salah satu simbol syariat yang dia menjadi syiar agama. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 36 sampai 37, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair." Dan onta-onta, hewan-hewan ternak, kami telah jadikan untuk kalian sebagai bahagian dari syiar Allah. Kalian mendapatkan kebaikan di dalamnya, yaitu dengan kalian menyembelihnya sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Fadhkuru smallahi 'alaiha sawaf. Maka sebutlah nama Allah ketika ingin menyembelihnya dalam posisi berdiri, karena onta penyembelihannya itu dalam posisi berdiri, tidak direbahkan seperti sapi dan kambing. Kalau onta sembelihannya dengan cara diberdirikan. Fa'idha wajabat junubuha. Makanya kata Allah, apabila onta-onta tadi setelah roboh karena habis disembelih, fakulu minha, maka makanlah sebahagian dari dagingnya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah sebagian dagingnya kepada orang yang tidak memintanya atau orang yang memintanya. Kemudian Allah katakan, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Demikianlah kami jadikan untuk kalian penyembelihan kurban itu, hikmahnya agar kalian bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan daging-dagingnya, bukan pula darah-darahnya, darah yang dialirkan, daging yang dikonsumsi, dibagi-bagikan,
Bukan itu yang sampai kepada Allah. Akan tetapi yang sampai kepada Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, adalah ketakwaan kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum, demikianlah kami tundukkan hewan-hewan kurban itu untuk kalian, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada kalian, wabashshiril muhsinin, dan beri kabar gembira orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan Nabi telah mensyariatkan penyembelihan kurban, baik dengan ucapan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau. Dari ucapan Nabi, beliau pernah bersabda, man dabaha qabla shalah fa innama dabaha li nafsih. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat Id, maka itu sembelihan hanya untuk dirinya sendiri, bukan termasuk penyembelihan kurban, karena menyembelihnya sebelum waktunya. Wa man dabaha ba'da shalah, tapi siapa yang menyembelihnya setelah salat Id, faqad tamma nusukuh, maka telah sempurna penyembelihan kurbannya, wa asaba sunnatal mursalin atau sunnatal muslimin, dan dia telah mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Ini dari ucapan Nabi. Dari perbuatan beliau, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kata Anas, bahhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqranain zabahahuma biyadih, bahwa Nabi menyembelih 2 ekor kambing jantan yang amlah. Amlah ini maksudnya kambingnya berbulu putih kehitam-hitaman, tetapi putihnya lebih mendominasi daripada hitamnya, dan itulah kambing yang paling afdal untuk dipilih dalam penyembelihan kurban, yang warnanya putih tapi ada hitam-hitamnya. Dalam sebagian riwayat dikatakan kambing yang paling bagus disembelih itu warnanya putih, tapi dia menginjak dengan yang hitam dan melihat dengan yang hitam. Maksudnya bagian kakinya hitam, bagian matanya hitam. Adapun yang lainnya warnanya putih. Jadi kalau bisa ada kambing yang begitu, maka itu yang paling afdol. Itu yang dulu pernah disembelih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini dari perbuatan beliau. Kemudian dikatakan zabahahuma biyadih, Nabi sembelih dengan tangannya sendiri. Ini yang utama. Seorang yang berkurban, dia sendiri yang menyembelih hewan kurbannya. Itu yang disunnahkan. Wasamma wa kabbara. Ketika Nabi menyembelih, Nabi membaca bismillah wallahu akbar. Kalau sudah membaca itu, maka hal tersebut sudah mencukupi sembelihan kurban. Wajibnya membaca bismillah. Jadi kalau ada orang menyembelih kurban hanya membaca bismillah saja, maka sah sembelihan kurbannya. Tapi sunnahnya membaca takbir juga. Jadi dia bilang bismillah wallahu akbar. Nah, itu yang disunnahkan. Kemudian disebutkan di sini wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Saat Nabi menyembelih, Nabi meletakkan kaki beliau di atas badan kambing tersebut. Jadi sunnahnya begitu. Pada saat menyembelih kurban, kaki kanan itu diletakkan di atas badan kambing itu, atau sapi atau onta. Nah, ini kata para ulama hikmahnya supaya dia lebih menguasai hewan kurbannya itu pada saat ingin menyembelihnya. Dan itu menunjukkan kedekatan si penyembelih dengan hewan sembelihannya. Jangan terlalu berjauhan. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya.
Demikian pula dari persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sebagaimana dipahami dalam hadis Jundub Ibnu Sufyan Al-Bajali, bahwa beliau berkata ketika beliau menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika selesai sholat Id bersama para sahabat, maka Nabi pada waktu itu melihat ada seekor kambing yang telah disembelih. Maka kata Rasulullah, "Man dabaha qabla shalah falyadbah syatan makanaha." Siapa yang telah lebih dulu menyembelih kurban sebelum salat Id, maka hendaknya dia ganti dengan sembelihan yang lain, karena sembelihannya tidak sah. Wa malam yakun dabaha falyadbah ala bismillah. Tapi yang belum menyembelih, maka sekarang sembelihlah dengan membaca bismillah. Dengan membaca bismillah. Ini dari persetujuannya Nabi. Adapun kesepakatan para ulama tentang hal ini, maka telah banyak nukilan dari para ulama tentang hal tersebut. Iya. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari perkara yang disebutkan oleh para ulama dari penyembelihan hewan kurban, disyaratkan bahwa sembelihan kurban itu harus dengan menyebut nama Allah dan dia menyembelih karena Allah. Seorang harus menyembelih dengan nama Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Karena sembelihan adalah ibadah. Menyembelih adalah ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah. Kapan dia peruntukkan kepada selain Allah, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan. Iya. Makanya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa sembelihan kurban itu ibadah, bahkan dia ibadah yang sangat utama, digandengkan dengan salat. Itulah ayat di dalam Al-Qur'an. Pertama dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Kata ulama tafsir, salat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah salat Id. Sedangkan menyembelih kurban yang dimaksud di dalam ayat ini adalah sembelihan kurban setelah salat Id. Maka dalam ayat kita diperintahkan salat Id, kemudian setelahnya menyembelih kurban. Kemudian ayat yang kedua ada di dalam surat Al-An'am ayat 162. Lagi-lagi Allah gandengkan antara salat dengan menyembelih. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, nusuk. Ada dua penafsiran ulama. Dan sebagian ulama mengatakan wa nusuki ay dzabhi. Sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Kemudian hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, tidak ada sekutu baginya. Dengan itu aku diperintah dan aku termasuk dari orang-orang yang pertama berserah diri. Kata ulama, digandengkannya antara salat dengan menyembelih karena salat adalah ibadah badan yang paling utama. Sedangkan berkurban adalah di antara ibadah harta yang paling utama. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka setelah kita tahu bahwa menyembelih adalah ibadah, maka orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik.
Inilah yang dibahas oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya ini. Tentang Al-Kabair, dosa besar yang ke-55. Beliau sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran, di surat Al-An'am ayat 121. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. Dan janganlah kalian memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah, yaitu ketika menyembelihnya. Jangan. Karena sesungguhnya itu adalah kefasikan. Iya. Ini ayat di surat Al-An'am 121. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya orang yang berkurban untuk selain Allah, maka dia musyrik, telah berbuat kesyirikan, bahkan bisa murtad dari agama, wal iyadu billah. Entah dia maksudkan sembelihannya itu untuk nabi, untuk malaikat, untuk orang soleh, untuk wali-wali, untuk kuburan, ya, atau yang lainnya. Dia sembelihkan untuk pohon keramat, untuk batu ajaib dan lain sebagainya, maka dia telah berbuat kesyirikan dan pelakunya bisa murtad, keluar dari agama Islam, wal iyadu billah. Iya. Kenapa? Karena kesyirikan, ikhwani fiddin a'azani Allah, itu membatalkan amalan, bahkan membatalkan keislaman. Membatalkan apa? Keislaman. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Dan kalau ada sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah, maka haram untuk dimakan. Iya. Haram untuk dikonsumsi. Nah, ini seperti sembelihan-sembelihan yang dahulu orang-orang jahiliyah menyembelihnya untuk berhalanya. Dan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Seperti di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih." Diharamkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan segala yang disembelih untuk selain Allah haram untuk dimakan. Nah, kemudian Allah katakan, wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wal natihah. Demikian pula hewan yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam oleh binatang buas. Wa ma akala sabu illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Wa ma dubiha ala nusuk, demikian pula sembelihan-sembelihan untuk berhala haram untuk dimakan. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ya. Maka ini dari perkara yang diingatkan oleh para ulama. Nah, haramnya sembelihan untuk selain Allah, dan pelakunya dilaknat. Dan tidaklah sesuatu itu dilaknat kecuali menunjukkan besarnya dosa yang dia lakukan. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan di sini, ya, dari Al-A'la Ibnu Abdurrahman, dari bapaknya, dari Hani maulanya Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Ya Hani, mada yaqulun nas?" Wahai Hani, apa yang dikatakan oleh manusia? Maka Hani ketika itu mengatakan, qala yadda'una anna 'indaka ilman min Rasulillah SAW la tudhiruh. Manusia mengklaim bahwa kamu punya ilmu dari Rasulullah yang kamu tidak perlihatkan kepada orang lain. Maka ketika itu, untuk menyanggah sangkaan seperti itu, fastakhraja Aliyun sahifatan, Ali pun mengeluarkan satu lembar min sayfihi, dari pedangnya, fiha, di dalam lembaran itu tertulis, hada ma sami'tuhu min Rasulillah, inilah yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sejumlah hadis, di antaranya
Di situ disebutkan la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu yang pertama tertulis. Wa man tawalla ghaira mawali, atau orang yang berwala kepada selain walaknya dalam perbudakan. Wala anallahu al-aq liwalidayh. Kemudian Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wala anallahu muntaqisa manaril ard. Dan Allah melaknat orang yang mengurangi batas-batas tanah. Patok tanahnya dimajukannya, dimundurkannya, dilebarkannya, diluaskannya. Nah, ini dilaknat juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam sahihnya. Iya. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum. Perhatikan di dalam hadis tersebut Rasulullah mengatakan la'anallahu man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya dosa orang yang menyembelih untuk selain Allah. Iya. Apapun itu, kurban-kurban yang diberikan. Ya. Nah, sama kalau pada hari ini tumbal-tumbal yang orang istilahkan. Ya. Jinnya minta tumbal. Maksudnya apa? Minta agar disembelihkan. Untuk jin di situ. Itu syirik akbar, syirik besar. Ya, warisan kaum musyrikin jahiliyah terdahulu. Kalau orang-orang dulu bahkan lebih ekstrim. Dia kurbankan bukan hewan yang dibuang ke laut, yang dibuang sebagai sedekah laut, tetapi yang dibuang orang, manusia. Itu zaman dulu itu. Disebutkan dari sebagian sahabat Nabi, ya. Ketika Amr bin Al-As menjadi gubernur Mesir ketika itu, dan ditahu bahwa di Mesir ada satu ikon yang menjadi daya tarik manusia untuk datang ke sana, yaitu Nahrun Nil, Sungai Nil. Iya. Nah, disebutkan bahwa ada suatu waktu di mana Sungai Nil ini kering. Dan Sungai Nil waktu itu merupakan sumber air utama masyarakat kota Mesir ketika itu. Sehingga pada saat musim ketika Sungai Nil lagi kering, orang-orang pun khawatir. Dulu mereka, sewaktu masih jahiliyah, mereka kalau Sungai Nil kering, mereka korbankan gadis perawan. Jadi ada gadis perawan yang mereka ambil dari seseorang, dia bujuk orang tuanya, dia kasih emas, dikasih sutra, pokoknya dibuat jadi kaya. Tapi dengan satu syarat, dia mau serahkan perawannya, gadis perawannya, untuk dijadikan tumbal. Nanti dibuang di Sungai Nil, setelah itu nanti Sungai Nil mengalir. Nah, ketika masyarakat Mesir ketika itu sudah muslim, mereka pun kesusahan dengan Sungai Nil, mereka teringat dengan masa-masa itu. Akhirnya mereka datangi gubernur Mesir, yaitu Amr bin Al-As. Mereka mengadu kepada Amr akan kekeringan yang mereka alami. Ya, dan mereka mengatakan, wahai Amr, bagaimana kalau kita lakukan seperti yang dilakukan kami dulu? Bagaimana itu? Ini kami mengorbankan gadis perawan supaya dibuang di tengah sungai Nil sebagai tumbal. Untuk apa? Penguasa Sungai Nil itu supaya bisa apa? Supaya bisa mengalirkan lagi sungai itu. Supaya tumbuh lagi mata airnya dan menjadi menjadi pasang lagi airnya. Nah, maka tentu Amr bin Al-As radhiyallahu an yang paham tauhid, beliau tidak mau akan hal tersebut. Tidak boleh yang seperti itu. Itu melanggar syariat Islam, kata beliau. Akhirnya ya orang-orang pun menerima nasihat Amr, ya. Tapi kekeringan terus masih mereka alami. Sampai pada akhirnya Amr bin Al-As ya mengirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika itu Umar bin Khattab menjadi penguasa kaum muslimin di kota Madinah. Ini beliau didesak, bagaimana ini? Ya. Mereka dulu kalau menyerahkan gadis perawan ke Sungai Nil, ya,
sungai Nil akan mengalir. Maka Amr bin Al-As meminta solusi kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun membalas suratnya Amr bin Al-As. Ya. Dan beliau memuji tindakan Amr, tidak menyetujui ya keinginan masyarakat Mesir ketika itu. Ya. Tetapi Umar, dan ini menunjukkan karomahnya Umar bin Khattab. Umar tulis surat kepada Amr bin Al-As dan tulis satu cari kertas, di situ beliau tulis surat khusus. Surat untuk sungai Nil. Jadi dalam suratnya, min Abdillah, dari hamba Allah Umar Amirul Mukminin ila Nahri Nil. Dari Umar bin Khattab Amirul Mukminin, penguasanya orang beriman, kepada sungai Nil. Nahru ahli Mesir, yaitu sungainya penduduk Mesir. Amma ba'd, adapun setelahnya. Nah, kemudian disebutkan di surat itu, ya, wahai sungai Nil. Ini dalam suratnya Umar, andaikan kau mengalir karena perintahmu sendiri, maka kami tidak perlu kau mengalir. Kami tidak perlu kepadamu. Kami tidak butuh kepadamu, kata Umar dalam suratnya itu. Tetapi kalau kamu mengalir karena Allah, maka kami berdoa kepada Allah agar membuat engkau mengalir. Dalam suratnya itu, ya, Umar amanahkan kepada Amr supaya membuang surat itu ke sungai Nil. Nah, maka dilakukan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu an. Tidak beberapa lama setelah suratnya dibuang ke sungai tersebut, tiba-tiba langsung mengalir sungai Nil, ya, langsung pasang dengan ketinggian 16 hasta. Dengan ketinggian 16 hasta. Dan para ulama menyebut ini termasuk dari karomahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, ini ikhwani fillah, ini kisah menunjukkan bahwa ya kesyirikan dengan melakukan tumbal-tumbal ya untuk sungai, untuk laut, itu memang kebiasaan orang-orang musyrikin terdahulu. Kalau dulu orang tumbalnya dengan manusia, nah sekarang orang tumbal dengan apa? Dengan sapi, dengan kambing, dibuang sapinya ke hidup-hidup kadang ke laut, ke sungai ya. Itulah perbuatan orang-orang musyrikin jahiliyah. Nah, dan itu syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman wal iyadu billah. Nah, dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran tadi. Wa ma dzubiha 'alan nusuk, dan haram bagimu menyembelih untuk berhala. Ya. Sesajen-sesajen yang diberikan, kepala sapi yang dihanyutkan di sungai, di laut, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah murka dengan hal tersebut. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, dan inilah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala, tidak terkecuali ulama dari madhab Syafi'i. Seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi sebagaimana dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim li Ibnu Al-Hajjaj, beliau sebutkan bahwa menyembelih untuk selain Allah, yaitu dengan nama selain Allah, menyembelih untuk patung, salib, Musa, Isa, Ka'bah, bahkan ya, dan yang lainnya, kata beliau, semua itu hukumnya haram dan sembelihannya tidak halal, baik yang menyembelihnya muslim atau ahlul kitab. Hal ini, kata Imam Nawawi, ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan disepakati oleh seluruh ulama madhab Syafi'i. Nah, dan bila dalam sembelihan tersebut bertujuan untuk mengagungkan dan beribadah kepada makhluk-makhluk selain Allah, maka itu merupakan kekufuran ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jikalau yang melakukannya muslim, kata Imam Nawawi, faqad irtad, maka sungguh dia telah murtad, keluar dari Islam. Itu ketegasan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, dan beliau juga menyinggung orang yang menyembelih untuk Allah namun dilakukan di kuburan, di tempat-tempat keramat. Kata beliau, disebutkan bahwa hukumnya juga adalah perbuatan yang diharamkan. Kenapa? Itulah perbuatan orang jahiliyah dulu juga.
mereka menyembelih di kuburan. Makanya dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, la aqra fil Islam. Tidak ada penyembelihan di kuburan di dalam Islam. Dijelaskan dalam riwayat, kata Imam Abdul Razak, bahwa dulu orang-orang jahiliyah dulu, ya'qiruna indal qabr. Mereka menyembelih kurban di dekat kuburan. Baqaratan aw syatan, baik menyembelih sapi atau menyembelih kambing. Nah, Imamul Khattabi, ulama besar dari mazhab Syafi'i, juga menyebut al-aqr yang dimaksud di dalam hadis itu penyembelihan orang jahiliyah ketika mereka melakukannya di kuburan. Itu sembelihan-sembelihan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Nah, mereka menyembelihnya ya, dan mereka maksudkan ya untuk kuburan-kuburan tadi. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan menyembelih di kuburan itu hal yang tercela, kata Imam Nawawi. Ya, dimakruhkan. Nah, dan ingat makruh itu ada dua. Ada makruh karahatut tahrim, dan ada makruh karahatut tanzih. Dan yang dimaksud di sini makruh karahatut tahrim. Makruh yang hukumnya sama dengan haram. Ya, makruh yang hukumnya sama dengan haram. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita ya bahwasanya penyembelihan untuk selain Allah hukumnya syirik, ya, dosa besar, dan pelakunya wal iyadu billah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dari syarat penyembelihan yang disebut oleh para ulama. Syarat penyembelihan yang disebut oleh para ulama bahwa sembelihannya harus ya karena Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Nah, bukan yang lainnya. Makanya ketika menyebut dalam sembelihan harus bismillah. Kalau selain itu ya bismi Ka'bah misalnya, dengan nama Ka'bah sekalipun ya, atau dengan bismi Rasulillah, apalagi dengan nama orang soleh, nama Rasulullah aja tidak boleh. Nah, karena dengan tegas Allah katakan fakulu mimma dzukirasmullahi alaih, makanlah sembelihan yang disebutkan nama Allah padanya. In kuntum bi ayatihi mu'minun, in kuntum bi ayatihi mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah. Artinya apa? Kalau tidak disebutkan padanya nama Allah, tidak boleh dimakan. Nah, itu yang ditegaskan di ayat Al-An'am tadi. Wala ta'kulu mimma lam yadhkurismullahi alaih wa innahu lafisq. Janganlah kalian makan dari hewan sembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kefasikan. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, ini dari syarat penyembelihan yang disebut oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya tentunya di samping syarat-syarat yang lainnya. Apa syarat yang lainnya? Syarat yang lainnya yang menyembelihnya harus muslim atau ahlul kitab. Karena sembelihan ahlul kitab halal. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara, berdasarkan ayat dalam Quran surat Al-Maidah ayat yang kelima itu, wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum. Makanannya ahlul kitab halal bagi kalian. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ta'amul ladina utul kitaba dalam ayat ini adalah sembelihannya ahlul kitab. Itu halal. Kalau mereka menyembelih sesuai dengan syariat agama mereka, itu diperbolehkan. Adapun selain ahli kitab maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kemudian yang menyembelih itu adalah seorang yang mumayyiz minimal. Tidak boleh anak kecil. Kalau sudah mumayyiz, walaupun belum balik, maka sembelihannya sah. Sembelihannya sah. Dan dia orang yang waras tentu saja. Nah, karena tidak sah sembelihan kalau ya sembelihannya itu untuk dilakukan oleh orang yang mabuk atau orang gila dan yang semisal itu. Nah, kemudian syarat yang lain, penyembelihan itu memang dimaksudkan untuk menghalalkan penyembelihannya, bukan untuk membela diri.
Kalau untuk dia sembelih untuk membela diri, maka sembelihannya tidak sah. Kalau ada orang misalnya, taruhlah, dia pas mau menyembelih, malah dia diserang oleh hewan itu. Maka sebagai bentuk pembelaan diri, dia langsung sembelih. Maka sembelihannya tidak sah. Karena sembelihannya untuk membela diri. Bukan untuk apa? Menghalalkan daging sembelihan itu. Nah, ini juga hal yang disebutkan oleh para ulama sebagai syaratnya. Nah, kemudian yang lainnya juga disebut oleh para ulama, ya, bahwa di antara syarat penyembelihan, ya, seorang tidak boleh, ya, di dalam sembelihannya, na'am, kecuali dengan benda-benda yang tajam selain kuku dan tulang. Ya, kuku juga tajam, ya kan, tulang juga bisa jadi tajam. Kalau tulang-tulang yang tajam itu atau yang memang dibuat dari tulang, tapi sembelihan dengan tulang dan kuku haram hukumnya. Tapi selain itu, dengan benda tajam, baik dengan besi, dengan kayu, dengan kaca, atau benda yang lainnya yang memang tajam, maka sah sembelihannya. Makanya disebut dalam hadis, ma'an haraddam wa dzukira smullahi fakul. Apa yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah. Laisa dzufur wasin. Asalkan bukan yang tajam itu dari kuku dan bukan dari tulang. Ya. Kalau bukan dari itu, maka yang seperti itu diperbolehkan. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana dengan sembelihan perempuan? Apakah sembelihan perempuan itu halal? Jawabnya halal. Berdasarkan hadis, ada seorang budak miliknya Ka'ab bin Malik, budak perempuan, ya, ketika ada kambing yang mau mati, ya, karena kena musibah, akhirnya wanita ini cepat-cepat menyembelih kambing tersebut dengan batu yang tajam tentunya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan halal untuk dimakan. Nah, kata para ulama, dari sini menunjukkan pertama, sembelihan wanita itu halal. Kalau dia menyembelihnya dan dia mampu untuk itu, dan dia sembelih, ya, maka itu halal. Budak perempuan boleh untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ya, tentu bagi mereka yang punya kemampuan untuk hal tersebut, ya. Kemudian juga, ya, tidak disyaratkan mereka apakah suci atau haid, tidak ada masalah. Mereka boleh untuk menyembelih kalau mereka punya kemampuan di situ. Iya. Kemudian boleh menyembelih walaupun bukan dengan seperti apa? Besi atau yang semisal itu. Karena perempuan ini ketika menyembelih dengan batu yang tajam. Dengan batu, tapi batunya tajam. Ya, maka yang seperti itu boleh. Nah, ini ikhwani fiddin. Sebagaimana boleh juga menyembelih hewan yang mau mati. Ketimbang mati, sembelih saja. Dan boleh menyembelih hewan yang mau mati sekalipun itu bukan hewan kita. Sekalipun itu bukan hewan kita. Ketimbang dia mati jadi bangkai, maka sembelih aja. Walaupun bukan punya kita. Budak perempuan ini dia menyembelih kambing miliknya Ka'ab bin Malik tanpa seizin Ka'ab. Dan itu diperbolehkan. Kalau antum lihat ada ayam ketabrak mobil tapi masih hidup, ya, masih bisa sembelih aja. Nah, nanti kalau datang orangnya tinggal bilang, ini mau mati ini, jadi saya sembelih tadi. Nah, ketimbang bangkai, ya kan? Ketimbang jadi bangkai. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya. Dan itu menunjukkan kebolehan menyembelih hewan walaupun itu bukan miliknya, tetapi memang disangka kalau tidak disembelih, ya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan yang terpenting dalam menyembelih itu, ya, kalau kita menyembelih maka mesti terpotong, yang paling afdalnya 4 urat yang tebal. 4 urat yang ada di leher hewan tersebut. Yaitu 4 urat itu kata para ulama mencakup saluran pernapasan kerongkongannya, kemudian tenggorokan, yakni saluran masuknya makanan dan minuman. 2 itu harus terpotong, itu wajibnya 2 itu. Ya. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, urat tebal yang yang meliputi tenggorokan dan kerongkongan. Nah, itu mesti terpotong, itu paling sempurna. Kata para ulama,
rahimahumullahu taala. Baik, bagaimana kalau misalnya ada orang menyembelih belum terpotong ini, dia sembelih 2 kali. Apa hukum sembelihannya? Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, para ulama, saya simpulkan aja di sini dari ucapan para ulama terkait dengan hal tersebut. Kalau ada orang yang menyembelih 2 kali. Nah, kalau misalnya dia sembelih 2 kali, padahal urat tenggorokan dan saluran pernapasan serta saluran makannya sudah terpotong, tapi dia potong lagi, bahkan sampai kepalanya putus, maka itu jadi bangkai, tidak halal dimakan. Jelas ya? Tapi kalau misalnya pas dia potong, ya, ternyata urat saluran tenggorokan dan kerongkongan belum putus, maka boleh untuk disembelih lagi. Dipahami ini? Nah, ini ikhwani fillah. Jadi terkait dengan orang yang menyembelih 2 kali, dilihat. Kalau terpotong sudah 2 tadi, minimal 2 tadi ya kan, tenggorokan dan pernapasan, maka sudah sah. Meskipun terkadang, ingat ya, meskipun terkadang ada sebagian hewan itu, karena dia mungkin kuat atau apa ya, ketika disembelih masih gerak dia, ada yang masih bisa berdiri, ya kan? Ada sebagian hewan itu begitu. Jangan dipotong lagi, jangan. Sudah biarkan saja. Asalkan apa? Sudah terputus saluran tenggorokan dan kerongkongannya. Jangan dipotongnya lagi akhirnya. Nah, itu bisa jadi bangkai. Karena nantinya mati bukan karena apa? Bukan karena terpotongnya ya tenggorokan dan kerongkongan tadi, tapi karena hal yang lain. Ya, ada sebagian orang pada saat menyembelih langsung dipatahkan lehernya. Itu jadi bangkai, itu tidak sah itu. Sembelihan yang begitu. Jelas ya? Nah, tapi kalau misalnya belum terputus tenggorokan dan kerongkongan, nah itu karena kelalaian. Harusnya kalau menyembelih betul-betul dipastikan ya pernapasan, saluran pernapasan dan saluran makannya putus. Nah, harus dipastikan itu. Ya. Nah, ini ikhwani fillah. Makanya ya butuh orang-orang yang ahli dalam menyembelih, yang tidak sembarangan, ya. Jangan coba-coba, ya kan. Nah, kalau dia yakin punya tenaga silahkan. Dan makruh ya kalau menyembelih kurban sampai terpotong lehernya. Itu makruh hukumnya. Bahkan bisa menjadi haram kalau misalnya hal tersebut ya dilakukan ya padahal sudah terpotong 2 saluran tadi yang kita sebutkan tadi. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, mungkin ini yang bisa kita paparkan. Ada pertanyaan terkait dengan hal ini? Cukup? Kalau sapi itu walaupun sudah ada urat darahnya yang dekat tenggorokan. Ya. Yang 2 tadi yang saluran yang saya sebutkan tadi. Di sini adalah yang salurannya itu yang 2 urat tebal tadi kan? Iya. Nah, dekat tenggorokan itu dia ada 2 urat darahnya. Nah, itu karena sudah putus, tapi dia dijepit begini saja, sudah terputus. Tapi terkadang tak ngalir darahnya, sumbat. Nah itu terkadang kita menyembelih itu kita potong lagi yang itu sudah terpotong tapi sumbat dia. Nah, bukan saluran tenggorokan sama pernapasan. Bukan. Nah, itu tidak boleh lagi dipotong. Kalau misalnya kalau sudah terpotong, tidak boleh lagi dia ulangi sembelihannya. Asalnya tidak boleh. Kecuali kalau tadi kata para ulama, ya saluran pernapasan dan saluran makan belum terputus. Nah, makanya pada saat menyembelih 1 kali sembelihan tadi, ya maka mesti terpotong yang tadi semuanya tadi, termasuk yang ada aliran darah tadi kan. Nah, tidak usah dipotong lagi. Asalkan 2 tadi sudah terpotong. Tidak ada masalah. Yang penting 2 tadi itu sudah cukup membuat hewan tadi mati. Nah, akhirnya dia potong 2 kali kan? Oh, berarti artinya pemotongannya itu dalam pemotongan pertama tadi. Tidak ada masalah kalau itu. Kan yang dilarang itu kalau 2 kali memotong. Iya. 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 Nah, tidak ada masalah kalau misalnya itu masuk dari pemotongan yang pertama. Yang tidak boleh tadi kata para ulama, kalau dia potong 2 kali, ya sampai mematahkan lehernya bahkan, itu yang diharamkan. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab.
Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya. Nah, insya Allah terkait dengan fikih berkurban ya, sesuai tuntunan sunnah dan Al-Quran, itu besok akan kita bahas secara lebih detail lengkap di Masjid Al-Husna. Insya Allah Ta'ala besok malam. Nah, biidznillah. Ini cuman beberapa yang kita bahas dari pembahasan penyembelihan kurban. Nanti lengkapnya di Masjid Al-Husna biidznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan kajian kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.